Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai resolusi citra dalam pengelolaan citra digital. Nah, di dalam materi ini kita akan bahas mengenai apa resolusi citra itu. Nah, resolusi citra itu adalah sebuah atau merupakan tingkat detailnya sebuah citra, di mana semakin tinggi resolusi citra, maka semakin tinggi pula tingkat detail dan citra yang dihasilkan. Nah, resolusi citra ini adalah jumlah pixel atau picture, ya, elemen yang tersusun dalam sebuah gambar digital, di mana resolusi ini ditentukan dengan jumlah dan kumpulan pixel yang membentuk gambar atau foto. Nah, di mana kuantitas dot atau titik dalam bidang gambar sangat menentukan hasil daripada gambar tersebut. Jadi sehingga pixel itu disebut sebagai dimensi gambar terkecil dalam bentuk digital. Nah, di mana resolusi citra ini merupakan faktor-faktor penentu kualitas gambar atau digital yang dihasilkan, di mana resolusi yang berbanding lurus dengan kualitas gambar, maka semakin tinggi resolusi, semakin bagus juga kualitas gambarnya. Nah, sebaliknya, semakin rendah resolusi, maka rendah pula juga kualitas gambar yang dihasilkan. Tapi, resolusi bukan satu-satunya penentu kualitas sebuah gambar. Jadi misalkan untuk penentuan gambar yang hasilnya itu kurang baik, belum tentu juga itu merupakan hasil daripada resolusi. Nah, resolusi gambar hasil kamera digital adalah jumlah panjang maksimum pixel dikali lebar. Nah, jadi panjang maksimumnya dikali pixel kali lebar. Nah, dianalogikan dengan titik sebuah area persegi panjang dengan lebar X dan panjang Y bisa terisi dengan jumlah yang berbeda. Misalnya bidang area persegi panjang biasanya terisi dari 300.000 titik, bahkan sejuta titik. Nah, semakin sedikit pixel di area persegi panjang, maka semakin kurang kualitas resolusi yang dihasilkan. Misalkan 480 kali 640 berarti memiliki jumlah pixel kubiknya itu kurang lebih 307 atau 0,3 megapiksel. Nah, istilah dari pengolahan citra digital secara umum didefinisikan sebagai memprosesan citra dua dimensi dengan komputer dalam dimensi yang lebih luas. Nah, ada yang disebut sebagai coarse low atau resolution atau fine high resolution atau kualitas rendah atau rendah, kemudian ada kualitas tinggi atau high. Nah, setiap citra ini memiliki resolusi yang berbeda-beda. Nah, resolusinya adalah bagaimana kemampuan suatu sistem optik elektronik untuk membedakan informasi yang sama spasial berdekatan dengan secara spektral mempunyai kemiripan. Nah, ada beberapa jenis resolusi citra. Yang pertama ada resolusi citra spasial. Apa itu? Adalah samplingnya merupakan halus atau kasar, pembagian kisi-kisi baris dan kolom, di mana transformasi citra kontinu ke citra digital disebut sebagai digitalisasi atau sampling. Hasil daripada digitalisasi dengan jumlah baris 256 dan jumlah kolom 256 adalah resolusi spasial yang dihasilkan 256 dikali 256. Terdapat dua macam sampling, yaitu sampling uniform mempunyai spasi interval baris dan kolom yang sama pada seluruh area sebuah picture. Nah, sampling non-uniform ini bersifat adaptif tergantung karakteristik citra yang bertujuan untuk menghindari adanya informasi yang hilang. Daerah citra yang mengandung detail yang tinggi sampling secara lebih halus, sedangkan daerah yang homogen dapat disampling lebih kasar. Nah, kerugian sistem sampling non-uniform ini adalah diperlakukannya data ukuran spasi atau tanda batas akhir suatu spasi. Proses samplingnya melalui celah yang bervariasi. Nah, sering berkembangnya citra satelit, ya ini salah satu contoh citra satelit ya. Jadi ini memanfaatkan resolusi. Jadi citra satelit ini pengindaran jarak jauh dengan berbagai variasi resolusi spasial, maka muncullah istilah resolusi tinggi dan resolusi rendah. Ya, jadi ada high, ada low.
Pada istilah pertama, ukuran pikselnya relatif kecil sehingga dapat menggambarkan bagian permukaan bumi. Jadi dia gambarkan permukaan bumi secara bulat ya, secara detail yang halus. Sementara yang kedua, ukuran pikselnya relatif besar sehingga hasil menggambarkan agak besar. Jadi lebih ke zoomnya. Jadi semakin kita zoom maka semakin resolusinya akan tampak. Kemudian resolusi kecemerlangan atau intensitas atau brightness-nya. Jadi kuantitas daripada halus kasarnya, pembagian tingkat kecemerlangannya ini diatur dari bila intensitas piksel berkisar antara 0 dan 255 maka resolusi kecemerlangannya adalah 256. Terdapat 3 macam kuantisasi yakni yang pertama kuantisasi uniform, kemudian kuantisasi non uniform, dan seperti apa kuantisasi yang lebih halus diperlakukan terutama pada bagian yang gambar detail atau tekstur atau batas suatu wilayah. Nah, kita lihat praktikum selanjutnya. Ini adalah salah satu praktikum di MATLAB, adalah bagaimana kita bisa mengubah string menjadi bilangan integer. Jadi maksudnya begini, kita bisa mengkonversi gambar tadi ya, kemudian kita melihat berapakah jumlah integer pada sebuah gambar itu, atau berapa jumlah bit panjang dari gambar yang dihasilkan. Salah satunya adalah salah satu contoh. Jadi kita panggil gambarnya menggunakan perintah F ya, sama dengan imread, memanggil imread, kemudian logo DKI Jakarta contohnya, kita panggil misalkan foto Anda. Kemudian Anda menggunakan ekstensi JPG atau PNG dan sebagainya. Kemudian ditambahkan perintah di belakangnya adalah ASCII. ASCII ini adalah perintah untuk memanggil bilangan integer ke dalam sebuah gambar. Ya, dia menggunakan perintah ASCII sama dengan UINT 8. Kemudian yang dipanggil adalah gambarnya balas kurung. Nah, setelah seperti itu, nanti akan muncul command window memproses hasil gambar yang dipanggil tadi dalam bentuk kode seperti ini, kode integernya. Nah, ini ya hasilnya. Kemudian yang kedua adalah melihat informasi gambar. Nah, di praktikum ini adalah bagaimana melihat informasi gambar ini dalam bentuk kapan gambarnya diambil ya, kemudian bagaimana resolusi gambar itu akan terlihat nanti di informasi gambar. Nah, perintah yang digunakan adalah menggunakan informati wus. Nah, ini. Jadi F sama dengan imread, buka kurung ya, tanda petik 1. Buah 1 ini adalah nama filenya. Ya, kalau nama filenya nama Anda atau misalkan gambar lain ya boleh juga dipanggil ya. Nah, .jpg, .png. Jadi kalau dia menggunakan JPG dan PNG disambung saja, ataukah TIFF. Kemudian tanda petik 1 balas titik koma. Nah, setelah itu di perintah selanjutnya adalah husv. Ini adalah untuk perintah bagaimana menampilkan informasi dari gambarnya. Ya, hasil dari perintah ini seperti ini. Nah, ini adalah hasil daripada informasi dari gambar yang sudah terpanggil. Jadi ini untuk melihat informasi ya. Nah, kemudian praktikum mencari RGB dan dari sebuah gambar. Jadi mencari RGB-nya adalah kita mau tahu nilai daripada red, green, blue-nya ya. Nilai red-nya berapa, kemudian nilai green-nya berapa, nilai blue-nya berapa, kemudian display-nya seperti apa. Ini perintahnya yang digunakan ya. Kemudian nanti muncul seperti ini. Nah, selanjutnya di praktikum bagaimana kita menentukan function cerah. Jadi kita mau tahu ini function cerahnya seperti apa. Ya, function cerah ini adalah menghasilkan sebuah citra yang cerah ya. Kemudian yang low dan high kontras. Nah, ini perintah yang digunakan seperti ini. Baiklah, itulah materi singkat yang sempat bawakan pada kesempatan kali ini. Harap praktikumnya dikerjakan untuk materi kali ini. Apabila ada hal-hal yang Anda pertanyakan, silakan Anda tanyakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.